yang dianggap mengandung energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Suropati Anom. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk video kali ini ya saya akan sedikit berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya, yaitu untuk menetralisir ya dari gangguan-gangguan makhluk halus. Tapi sebelum kita lanjut ya, mohon doanya, dukungannya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita akan sedikit membahas yaitu untuk menetralisir dari gangguan-gangguan makhluk halus yang ada di rumah ataupun di sekitar rumah. Dan kali ini kita akan menggunakan sarana atau media, yaitu dengan media garam ya. Jadi dengan media garam ya, kita akan menetralisir gangguan-gangguan energi-energi negatif yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Tapi dengan menggunakan garam, kita gunakan air, di air garam yang nantinya bisa kita siramkan atau percikan di rumah. Bagaimana cara menggunakannya? Saya jelaskan. Jadi energi negatif itu adalah yang kalau untuk diikuti di seseorang atau manusia, kadang energi negatif itu yang mengganggu pikiran, itu juga puncak emosi, itu bisa dari energi negatif ya. Terus juga di dalam rumah ya, seperti dalam keadaan rumah ini yang sering bertengkar, juga selalu ribut ya, itu juga bisa dari pengaruh-pengaruh energi negatif. Terus juga untuk di ruangan-ruangan tertentu, bisa di dalam kamar ya, dalam kamar ya, mungkin merasakan hawa ataupun aura di dalam kamar tersebut mungkin tidak baik ya, tidak bagus. Seringkali mungkin masuk di ruangan tersebut ada rasa takut, ada rasa merinding, karena aura di sana tuh lembab ya, adanya energi negatif yang bersemayam di dalam rumah. Jadi untuk cara melaksanakan atau melakukannya dengan media garam ya, yang kita butuhkan untuk air ya, jadi air garam ini ya. Jadi air garam ini nanti bisa kita siramkan, kita percikan di ruangan-ruangan itu, bisa di luar rumah, di sekelilingan rumah, juga di dalam ruangan-ruangan tertentu, itu bisa seperti kamar yang dianggap ruang-ruangan tersebut mengandung aura-aura negatif. Cara melaksanakannya yang pertama yaitu kalau untuk di luar rumah ya, jadi kita bisa ambil mangkok ya, yang besar ya, sedikit besar ya. Jadi tuangkan garam ini sebanyak 3 genggam ya. Jadi 3 genggam garam kita ambil, kita masukkan ke dalam mangkok ya. Terus kita kasih air ya. Jadi kita kasih air ini, airnya 7 gelas ya, air 7 gelas ya sahabat. Garam ya, kita masukkan ke dalam mangkok, kita tuangkan air 7 gelas. Setelah kita tuangkan air 7 gelas ya, kita bisa kelilingi di setiap di luar rumah ataupun juga di ruangan-ruangan tertentu.
Dan untuk melaksanakan yang pertama ini sebagai sarana media niat ya, pada Allah Subhanahu wa taala, terhindar, membersihkan dari gangguan-gangguan energi-energi negatif yang ada di luar maupun di dalam rumah. Minta kepada Allah energi-energi gangguan-gangguan negatif ya hilang dari dalam rumah. Jadi untuk melaksanakan ini, yang pertama setelah 3 genggam garam dimasukkan ke dalam mangkok, cari yang sedikit gede ya mangkok. Terus juga air 7 gelas. Sebelum itu ambil wudhu lah terdahulu, bersih-bersih. Terus bacakan, yang pertama bacakan Bismillahirrahmanirrahim itu sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Terus juga sambung dengan ayat kursi 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, ayat kursi 7 kali. Setelah selesai dibacakan, pelaksanaannya ini sebelum menjelang maghrib ya. Sebelum menjelang maghrib, kalau harinya jam baik ini ya di sore Jumat ya, sore Jumat sebelum menjelang maghrib ya. Jadi sebelum menjelang maghrib, mulailah dari yang dianggap mengandung energi negatif, terus juga yang dianggap di ruangan-ruangan tertentu ya, yang menurut kita ada rasa takut untuk memasuki ruangan tersebut, ada rasa takut seperti ada orang atau juga sering mungkin suara ataupun sering merinding masuk ruangan tersebut, bisa dilakukan itu yang dianggap mengandung energi negatif. Jadi air dalam mangkok tersebut ya, setelah tadi pertama dahulu baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, ayat 7 kali, dan pengerjaannya itu di sore Jumat mulailah dikerjakan dengan kita percikan ya air tersebut di seluruh ruangan, ataupun yang bagus di seluruh ruangan. Kalau ada satu ruangan yang dianggap memang benar-benar mengandung energi negatif dan merasa ketakutan, juga kadang malam juga tidur tidak nyenyak, juga banyak gangguan, itu bisa dilakukan ya. Percikan kelilingi di dalam kamar ya. Niat jadi minta kepada Allah apapun sifat-sifat negatif yang ada di ruangan tersebut, dari gangguan-gangguan tadi hilangkan, keluarkan, sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan dari energi-energi tersebut. Setelah niat, sambil membaca selawat dalam hati, terus baca selawat sampai air tersebut benar-benar habis ya. Dan ini bisa dilakukan ya, di setiap 3 petang, 3 sore Jumat ya. Bisa lakukan ya. Lakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama pun demikian jika bukan di dalam kamar, di depan di rumah ataupun di halaman rumah ya, sama seperti itu ya, keliling rumah. Terus juga kalau kita ingin membersihkan diri ya, bukan hanya di halaman rumah, bukan hanya di ruangan-ruangan di kamar, di ruangan tertentu, dan juga untuk membersihkan diri ya, cukup garam 3 genggam lagi, siram lagi sama air 7 gelas tadi. Ini bisa dicucikan ke muka ya. Terus ya sambil baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah sebanyak 7 kali sambil diusapkan.
dibahasakan ya, dimulai dari muka sampai ke ubun-ubun ya, sampai baca Al-Fatihah ya 7 kali ya. Jadi itu sedikit berbagi kepada sahabat-sahabat aku semuanya ya, bukan kita menggurui, ini sedikit kita berbagi ya, karena berbagi itu ya sesuatu yang indah ya sahabat semuanya. Mudah-mudahan apa yang sahabat laksanakan nanti ya, segala sesuatu yang dilaksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus juga terhindar dari gangguan-gangguan, dari bentuk gangguan makhluk halus, jin, setan ya, yang coba mengusik dan mengganggu ketenangan di dalam hati, dalam pikiran, bahkan dalam keluarga. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak ya. Saya Suropati Anom ya. Akhir kalam ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.